Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Repi Dunia Fitri, NPM 22540710118. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang 4 langkah bensin, mata kuliah motor bakar dan traktor pertanian yang diampu oleh Dr. Mareli Telombanua, STP MSc. Sebelum masuk ke materi, tentu saja kita akan bertanya-tanya, apa sih motor bakar itu? Motor bakar adalah salah satu sistem alat yang berada di dalam kendaraan, berfungsi untuk mengubah energi termal menjadi energi mekanis. Proses pembakaran ini terjadi di dalam silinder, di mana terdapat beberapa komponennya yang akan menjalankan fungsi masing-masing untuk membakar bahan bakar dan udara tersebut. Jenis-jenis motor bakar ada dua, yaitu yang pertama motor bakar 4 tak dan yang kedua motor bakar 2 tak. Perbedaan motor bakar 4 tak dan 2 tak sering kali kita temui dua jenis motor bakar ini, tapi kira-kira apa sih perbedaan di antara keduanya? Seperti dari kedua namanya, motor bakar 4 tak terdiri dari 4 langkah dalam satu kali pembakaran. Sementara pada motor bakar 2 tak terdiri dari dua langkah dalam menciptakan satu kali pembakaran. Perbedaan motor bakar bensin 4 tak dan 2 tak. Jika dibandingkan, motor bakar 2 tak lebih efisien dalam memberikan kecepatan pada kendaraan. Karena memang hanya terdiri dari 2 langkah saja, hal tersebut dapat lebih mempersingkat waktu. Berbeda dengan motor bakar yang harus melewatkan 4 langkah dalam satu kali ledakan yang bisa memakan lebih banyak waktu. Pengertian motor bakar bensin 4 tak. Motor bakar 4 tak atau biasa disebut dengan motor bakar 4 langkah adalah salah satu jenis mesin pembakaran dalam. Di dalam satu siklus pembakarannya terjadi 4 langkah piston yang bergerak naik ataupun turun. Biasanya dapat menemukan motor bakar 4 langkah pada berbagai macam kendaraan yang sering kita temui. Contohnya adalah truk, pesawat, kapal, alat berat, bahkan yang sering kita temui salah satunya adalah motor. Istilah umumnya, titik mati atas. Titik mati atas adalah istilah ketika posisi piston berada di titik paling atas pada sebuah silinder. Sedangkan yang kedua, titik mati bawah, berbanding terbalik dengan TMA. Posisi piston TMB berada pada titik terbawah silinder. Di sini ada 4 langkah pada motor bakar. Yang pertama, langkah isap. Langkah isap ini adalah langkah awal ketika dimulainya sebuah lembaran di dalam ruang pembakaran. Langkah ini dimulai ketika bensin atau bahan bakar katup masuk ke dalam silinder melalui katup intake yang terbuka, di mana posisi piston berada pada TMB. Ini contohnya. Pada foto ini adalah langkah dimulai ketika bensin atau bahan bakar masuk ke dalam silinder melalui katup intake yang terbuka, di mana piston berada pada TMB. Yang kedua, langkah kompresi. Langkah kompresi terjadi ketika piston naik ke atas sampai menyentuh TMA, yang membuat udara dan bahan bakar sebelumnya terkompresi. Pada kejadian ini, baik katup intake dan katup exhaust
sangat sama-sama tertutup. Ini adalah gambar ilustrasinya. Langkah ini adalah langkah kompresi terjadi ketika piston naik ke atas sampai menyentuh TMA yang membuat udara dan bahan bakar sebelumnya terkompresi. Selanjutnya ada langkah usaha. Akibat tekanan yang dihasilkan setelah dekompresi, membuat udara dan bahan bakar yang tadi meledak karena adanya busi ikut memercikan api. Langkah ini yang disebut sebagai usaha, di mana piston mulai bergerak turun kembali ke TMA setelah terjadinya ledakan. Tuh, ini gambar-gambarnya. Langkah usaha. Langkah inilah yang disebut sebagai usaha, di mana piston mulai bergerak turun kembali ke TMA. Maka akan terjadinya ledakan. Dan langkah yang terakhir itu ada langkah buang, di mana setelah terjadinya ledakan tentunya meninggalkan residu atau sisa gas, yaitu gas pembakaran yang harus dibuang dari silinder agar tidak membuat komponen ini rusak. Pada langkah keempat ini, piston bergerak naik, mendorong gas sisa hasil pembakaran untuk keluar ke katup exhaust yang terbuka. Pada langkah keempat ini, piston bergerak naik, mendorong gas sisa hasil pembakarannya untuk keluar ke katup exhaust yang udah terbuka. Di sini ada komponen-komponen dari motor bensin 4 tak. Yang pertama, kepala silinder. Kepala silinder blok mesin yang terletak pada bagian atas silinder dan tentunya memiliki fungsi yang bermacam-macam. Di bagian ini terjadinya tempat pembakaran mesin dan sebagai tempat mekanisme katup bekerja. Ini adalah gambar kepala silinder. Yang kedua, silinder blok. Bagian ini tentunya memiliki foto dan fungsinya yang tak jauh berbeda dengan kepala silinder. Tempat ini biasa menjadi rumah utama mesin, karena biasanya pada bagian ini terjadi gerakan piston yang naik ataupun juga turun. Ini adalah contoh gambar dari silinder blok. Fungsinya berbeda dengan kepala silinder. Ini menjadi rumah utama pada mesin. Yang ketiga adalah bak transmisi. Bagian ini adalah komponen yang paling besar di sepeda motor, karena menjadi tempat terjadinya proses engkol. Proses engkol mesin dan sistem pemindahan daya motor. Fungsinya adalah tempat di mana komponen lain berada, seperti spool, kopling, poros engkol, dan lain sebagainya. Ini komponen yang paling besar di sepeda motor ini. Karena ini adalah tempat terjadinya poros engkol mesin dan sistem pemindahan daya motor. Dan yang keempat ada piston. Nama ini tentunya sudah sangat tak asing lagi karena sering didengar di 2 tak atau 4 tak.
Piston adalah alat yang bergerak di dalam silinder secara naik dan turun. Pergerakan ini akan menciptakan ledakan yang membuat pembakaran terjadi di dalam ruang bakar. Ini adalah contoh dari piston. Yang kelima ada ring piston. Ring piston terbentuk lingkaran yang letaknya berada di samping luar piston. Fungsinya yaitu untuk mencegah terjadinya kebocoran, kompresi, dan mencegah oli dari poros engkol masuk ke dalam ruang bakar. Ini adalah gambar dari ring piston. Fungsinya yaitu untuk mencegah terjadinya kebocoran, kompresi, dan mencegah oli dari poros engkol masuk ke dalam ruang bakar. Tuh. Yang keenam, itu ada batang piston. Bagian ini terletak di bawah piston yang memiliki fungsi menyalurkan gerakan naik ataupun turun piston ke poros engkol. Ini tuh ring. Ini namanya batang piston. Ini ada di bawah ring piston batangnya. Yang ketujuh, katup. Katup adalah bagian yang menjadi pintu masuknya udara dan bahan bakar untuk masuk ke dalam ruang bakar. Katup terdiri dari dua, yakni katup infak untuk memasukkan udara dan bahan bakar, dan juga katup exhaust yang berfungsi untuk mengeluarkan sisa dari hasil pembakarannya. Kelapan, mekanisme penggerak katup. Bagian ini berfungsi untuk mengatur pembukaan kedua katup sesuai yang telah ditentukan pada segala RPM. Yang kesembilan, poros engkol. Fungsi salah satu komponen ini adalah mengubah gerak naik dan turun piston ke gerakan piston. Pergerakan poros engkol ini hampir sama dengan pergerakan kayuhan sepeda, di mana pergerakan naik dan turunnya kayuhan sepeda dari kita. Yang ke-10, intake manifold. Intake manifold memiliki fungsi sebagai selang yang menghubungkan udara di karburator ke saluran masuk mesin. Yang ke-11, knalpot. Knalpot adalah komponen yang paling sering kita lihat pada kendaraan. Knalpot sering memiliki fungsi utama yakni sebagai tempat keluarnya gas sisa hasil pembakaran. Kelebihan dari motor bensin 4 tak yaitu memiliki kelebihan dibanding dengan motor bakar 2 tak. Motor bakar 4 tak dapat menghasilkan gas emisi yang ramah lingkungan. Juga irit bahan bakarnya. Karena menggunakan 4 langkah, motor bakar tipe ini akan lebih irit bahan bakar dan emisi yang dihasilkannya pun lebih sedikit. Kekurangannya adalah motor bakar bensin 4 tak ini lajunya lebih lambat dibandingkan dengan motor bakar 2 tak yang sangat cepat. Selain itu, akselerasi yang dihasilkan lebih rendah, konstruksi mesin yang lebih rumit. Kekurangan lain yang dimiliki oleh motor bakar bensin 4 tak adalah konstruksinya akan lebih rumit karena adanya sistem katup. Selain itu, sistem pelunasan yang terjadi harus sempurna agar mesin lebih awet. Rumus dan perhitungannya adalah T sama dengan F atau D. T sama dengan torsi, F sama dengan gaya putar mesin, dan D panjang langkah torak.
Di sini ada contoh perhitungan dari motor bensin 4 tak. Contohnya, sebuah mobil menghasilkan torsi 124,54 dengan panjang langkah torak 5 cm. Berapakah gaya yang dihasilkan? Di sini kita memakai rumus yang sebelumnya, yaitu F sama dengan T per D, di mana F sama dengan toraknya itu 124,54 dibagi 5, yang mendapatkan hasil yaitu hasilnya itu 24,98. Sekian materi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.